Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam kitabnya yang berbunyi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya hari kiamat, Ia akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya sebanyak 2 kali. Tiupan pertama sebagai pertanda untuk membinasakan seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Sedangkan tiupan kedua untuk membangkitkan mereka kembali. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-sur," dan ditiuplah sangkakala. "Fasa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardh," maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Illa may yasha Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Maka setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua kalinya, semua makhluk pun dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Ta'ala. Mereka dikumpulkan dalam suatu padang yang amat luas, yang rata dengan tanah, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai sandal, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sandal, tidak berpakaian, dan dalam keadaan belum berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kaum pria dan wanita berkumpul pada satu tempat semuanya dalam keadaan tidak berbusana. Apakah mereka tidak saling melihat satu sama lain?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Wahai Aisyah, kondisi saat itu amat mengerikan, sehingga tidak terbetik sedikit pun dalam diri mereka untuk melihat satu sama lain. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Masing-masing mereka memikirkan diri sendiri dan tidak berpikir untuk memikirkan orang lain, meskipun itu adalah orang terdekat mereka sekalipun." Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi," pada hari itu manusia lari dari saudaranya, "wa ummihi wa abihi," dari ibu dan bapaknya, "wa sahibatihi wa banihi," dari istri dan anak-anaknya, "likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni," setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Semua manusia saat itu berada dalam ketidakpastian, masing-masing menunggu apakah mereka termasuk dalam orang-orang yang beruntung, dimasukkan ke taman-taman surga, atau termasuk orang-orang yang merugi, terjatuh, terjerembab ke dalam jurang neraka, jurang penuh siksa. Dalam kondisi seperti itu, Allah Ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya kepada para makhluknya, hingga panasnya yang luar biasa itu mengakibatkan keringat mereka bercucuran. Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu bercerita, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti matahari turun mendekati para makhluk hingga hanya berjarak 1 mil.
Pada saat itu, kucuran keringat masuk masing-masing manusia tergantung amalannya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada pula yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai perutnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Demikianlah pada hari itu, semua manusia berada dalam ketidakpastian, kesusahan, kebingungan yang tidak ada bandingannya. Satu hari pada saat itu bagaikan 50.000 tahun hari-hari dunia. Sesuai dengan firman yang agung, ta'arujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seandainya kita mau berpikir betapa mengerikannya hari-hari itu, lantas kita merenungkan jalan hidup kebanyakan manusia yang kita lihat selama ini, niscaya kita akan sadar betul bahwa ternyata banyak di antara kita yang telah terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini, dan lupa bahwa setelah kehidupan yang sementara ini masih ada kehidupan lain yang kekal abadi, yang lamanya satu hari di sana bagaikan 50.000 tahun hari-hari dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam kitabnya supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan duniawi yang fana ini. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna wa'dallahi haqqa. Sungguhnya janji Allah adalah benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kalian. Wala yagurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah mereka syaitan yang pandai menipu memperdaya kalian dari Allah. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Selanjutnya, kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, akan menjadi penduduk surga dan dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan di masa yang telah lalu saat masih di dunia. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. Azanallahu wa iyyakum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Mereka sebagaimana dalam firman-Nya akan menyesal neraka dengan mengatakan, ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu laminas sakhirin. Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sungguh dahulu aku termasuk orang yang memperolokkan agama Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa likaafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, yaqbalu taubatat taibin wa la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin fa wada'a bihil mahajjata lis salikin wa qama bihil hujjata 'alal mu'anidin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita manfaatkan kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah Ta'ala, mulai dari mencari ilmu, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama, terutama tetangga, mendidik keluarga dengan sebaik-baiknya. Begitu pula marilah kita menjauhi segala apa yang telah dilarang olehnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya yang agung, wahum yasrihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholiha. Dan mereka berteriak dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amalan soleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Waja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah azab kami, dan sungguh tidak ada bagi orang-orang zalim seorang menolong pun. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, mereka tidak akan mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Demikian pula mereka tidak akan bisa mati di dalam neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman,
ketika seorang penghuni neraka meminta malaikat Malik agar meminta Allah Azza wa Jalla untuk mematikannya di dalam neraka. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Rabbmu mematikan kami. Qala innakum makithun. Dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian, namun kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran tersebut. Jangankan untuk menghentikan siksaan, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas mereka walau hanya setetes air saja. Allah taala berfirman, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah." Dan penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, "An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Berilah kami sedikit air atau makanan yang telah Allah berikan kepada kalian. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka pada hari ini. Wa kanu bi ayatina yajhadun, dan sebagaimana mereka lalu mengingkari ayat-ayat kami. Ketahuilah wahai saudara-saudara sekalian, kematian akan mempertemukan kita kepada dunia akhirat, dan kehidupan akhirat akan menentukan apakah kita termasuk dalam golongan kiri atau golongan kanan, ahlu surga atau ahlu neraka, mendapatkan sejuta kenikmatan atau sejuta siksaan. Maka marilah kita berusaha menghitung amalan-amalan kita agar selalu menjadi orang yang senantiasa memperbaiki diri di dunia ini sebelum datangnya hari perhitungan amalan yang penyesalan pada hari itu tidak lagi memiliki arti. Begitu pula marilah kita menjaga anggota badan kita dari melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Ta'ala sebelum datangnya hari yang pendengaran, penglihatan, dan tubuh akan berbicara sebagai saksi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah waril batila batila warzuqna jinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis shalah.